Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pertama-tama khatib mengajak semuanya yang berbicara maupun yang mendengarkan untuk tetap berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangan-larangannya tanpa kecuali. Yang kedua, marilah kita semuanya selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena Allah selalu berbuat baik kepada makhluknya, kepada manusia juga. Dan marilah kita juga berbuat baik dalam kehidupan ini, berbuat baik untuk Allah, berbuat baik karena Allah. Ma'asyiral muslimin, kita ini diperintah oleh agama kita dalam satu potongan ayat yang pendek saja, yang tadi dibaca di permulaan surat. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, terhadap neraka, terhadap api neraka. Saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang simple, ayat yang sederhana. Bunyi ayatnya sudah sering kita dengar, bahkan kita pun bisa menghafalnya. Kita sering mengucapkannya atau membacanya di malam-malam bulan Ramadan ketika kita tadarus Al-Quran. Dari ayat yang kelihatan simpel, yang kelihatan sederhana ini, saudara, mengandung satu pelajaran yang besar. Kita semua ini kalau dilihat dari segi yang paling kecil, kumpulan manusia yang paling kecil yang disebut dengan keluarga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, terhadap atau dari api neraka. Jadi tugas hidup kita sebenarnya, saudara sekalian, yang Allah ingatkan, Allah sudah sampaikan kepada kita melalui kalamnya, melalui firmannya. Kita ini hanya disuruh oleh Allah untuk menjaga diri kita jangan sampai masuk neraka. Bukan hanya diri kita, keluarga kita juga. Kalau dalam skop
kumpulan manusia yang dalam lingkup kumpulan manusia yang paling kecil yang disebut keluarga, kita saja sudah disuruh oleh Allah untuk menjaga diri dan keluarga kita jangan sampai masuk neraka, apalagi kalau kita berada di lingkungan yang lebih besar. Mulai dari keluarga meningkat kepada satu RT, kemudian satu RW, kemudian satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten kota, satu provinsi, bahkan sampai satu negara. Ayat ini berlaku juga untuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kepala negara, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten kota maupun kepala kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Jadi kalau kita menjadi kepala keluarga, tidak menjadi apa-apa, tidak punya jabatan RT, RW atau lurah atau camat atau bupati atau wali kota atau bahkan gubernur atau presiden, kita sudah menjadi seorang pemimpin dalam keluarga yang paling kecil. Jadi kita kalau sudah diajari oleh Allah menjaga diri dan keluarga kita, ayolah kita semuanya ini, yang pesan yang ketiga dalam khutbah ini. Selain kita berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah, yang kedua selalu bersyukur kepada Allah, yang ketiga marilah kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai masuk neraka. Kalau kita kebetulan tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa. Apalagi kalau saudara sebagai seorang kepala keluarga sekaligus juga seorang kepala daerah, mau itu kepala daerah kabupaten atau kota, atau kepala daerah satu provinsi, atau kepala negara, sama. Allah menyuruh kepada mereka semua yang menjadi kepala-kepala tadi, baik kepala keluarga atau kepala yang lainnya, untuk menjaga rakyatnya, keluarganya atau rakyatnya jangan sampai masuk neraka. Jadi tugas dari setiap kepala keluarga adalah menjaga diri dari kepala keluarga itu sendiri dan anggota keluarganya, seluruh keluarganya jangan sampai masuk neraka. Bagaimana caranya? Dididik anak-anaknya, keluarganya dengan agama. Agamalah yang mengajarkan kepada anak-anak kita supaya kita ini sholat, supaya kita ngaji, supaya kita berbuat baik kepada dua orang tua, supaya kita berbuat baik kepada tetangga, supaya kita berbuat baik kepada semua orang, supaya kita berbuat adil di tengah-tengah masyarakat, tidak berbuat zalim. Jadi kalau kita sudah berusaha menjaga diri dan keluarga kita tidak sampai masuk neraka karena anak-anak kita sudah kita ajari, nah kamu jangan suka mengambil hak orang lain. Kalau barang itu bukan milik kamu, kamu jangan pegang, bahkan jangan kamu pakai tanpa seizin dia, tidak boleh. Ajaran Islam itu sampai seperti itu, menggunakan barang milik orang lain tanpa izin saja, yang dalam hadis disebut ghosab, itu haram. Apalagi mengambil, memilikinya. Itu baru barang yang hanya dipinjam tanpa izin. Itu saja Islam sudah melarang. Apalagi mengambil barang itu kemudian memilikinya. Kalau saudara menjadi kepala daerah atau kepala negara, mestinya saudara menjaga seluruh warganya, seluruh keluarganya atau warganya atau rakyatnya ini jangan sampai rakyatnya masuk neraka. Jaga mereka semuanya. Tugas dari seluruh kepala-kepala ini, baik kepala rumah tangga, kepala keluarga, atau kepala daerah, atau kepala negara, tugasnya sama di hadapan Allah. Karena semuanya adalah manusia, yang mereka kadang-kadang juga mengaku sebagai muslim, yang katanya juga sholat 5 waktu, katanya juga puasa Ramadan, katanya juga pergi haji, pergi umroh. Sama saja sebetulnya. Kalau saudara menjadi kepala-kepala tadi, jagalah rakyatnya. Jangan berbuat zalim kepada rakyatnya. Rakyat tidak akan berani kepada penguasa, kepada kepala negara, kalau tidak karena kepala negaranya atau penguasanya sudah terlalu berbuat zalim. Mereka akan bergerak dengan semangat yang membabi buta, kadang-kadang akan melawan dengan segenap kemampuan mereka. Itu karena kita sudah tidak berbuat adil kepada mereka. Padahal Islam mengajarkan kepada kita, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang beriman, berbuat adillah kalian, karena berbuat adil adalah mendekatkan kepada takwa. Dan janganlah berbuat zalim, wala tadzalamu, dan janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi pesan yang kedua, di samping kita disuruh oleh Allah menjaga keluarga kita jangan sampai masuk neraka, yang kedua kita diajari oleh Allah untuk berbuat adil, tidak berbuat zalim. Kepada keluarga kita berbuat adil, kepada anak-anak kita berbuat adil. Kalau satu diberikan rumah, yang satunya juga harus diberikan rumah, yang satu diberikan mobil, yang satunya juga harus diberikan mobil. Kalau tidak bisa memberikan semuanya, ya jangan ada yang diberikan dari semua anak-anaknya.
Itu ajaran Islam. Demikian juga kalau kita menjadi kepala, baik kepala daerah atau kepala negara, mestinya tugas utama dari kepala daerah atau kepala negara adalah melindungi rakyatnya, berbuat baik kepada rakyatnya, menjaga kesejahteraan rakyatnya. Rakyatnya dipikirin bisa makan apa enggak. Jangan malah disuruh makan singkong, makan ubi, sementara beras masih banyak. Di Bulog sana banyak beras. Dari mana? Ya nggak tahu. Mungkin beras impor. Kalau itu diimport oleh pemerintah, ya pemerintah ini yang membagi kepada rakyatnya yang tidak bisa makan itu. Jangan mereka disuruh makan singkong, kamu sendiri makan enak. Ya, jadi begitulah Islam ajarkan kepada kita saudara sekalian. Maka dari itu marilah kita belajar kepada Islam ini dengan baik-baik. Kita pelajari Islam dengan sungguh-sungguh dan mari kita tempatkan diri kita sesuai dengan ajaran keyakinan kita, keyakinan ajaran al-Islam yang kata Allah, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di hadapan Allah hanyalah al-Islam. Aturan di hadapan Allah hanyalah aturan Islam. Semua aturan yang bertentangan dengan Islam nanti di hari kiamat akan disikat oleh Allah beserta para pelaku-pelakunya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Kita semua pasti pernah berbuat dosa. Pasti di masa lalu kita sudah pernah berbuat dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita sebelum sakaratul maut menjemput kita. Saudara sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang yang dipimpinnya. Setiap kalian akan ditanyakan, mas'ul akan ditanyakan an ra'iyatihi tentang rakyatnya. Fal imam, maka seorang imam, seorang kepala negara, ra'in, dia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia nanti kepala negara akan ditanya oleh Allah di akhirat tentang rakyatnya. Sudah diapakan rakyatnya? Sudah diurus benar apa tidak rakyatnya? Akan ditanya nanti di akhirat. Kemudian Nabi mengatakan warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki itu juga seorang pemimpin fi ahli baitihi, di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia pun akan ditanya di akhirat tentang keluarganya, tentang rakyatnya, yang rakyatnya adalah keluarganya sendiri, anggota keluarganya. Jadi masing-masing kita yang punya keluarga, ingat nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah tentang keadaan keluarga kita. Apa kita sudah menjaga mereka jangan sampai masuk neraka? Apa kita sudah mendidik mereka dengan agama, sudah mengajari mereka akhlak yang baik, akhlak yang mulia, atau kita biarkan mereka hidup bergaul dengan orang-orang yang kadang-kadang menjerumuskan mereka ke dalam minuman atau pemakaian narkoba, kepada perzinaan, kepada pergaulan bebas, kepada pembulian, kepada kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang perempuan pun adalah pemimpin fi baiti zaujiha, memimpin di dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia pun akan ditanya di akhirat nanti tentang an ra'iyatiha, tentang rakyatnya. Seorang ibu pun akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana dia menjaga rumah suaminya, rumah tempat tinggal dia bersama suaminya. Yang terakhir saudara, the last but not least, kelihatannya sepele tapi bukan berarti tidak ada apa-apanya. Nabi mengatakan wal khadimu ra'in, dan seorang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, itu pun seorang pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia pun akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya, yakni seorang khadim, seorang pembantu. Kata Nabi wal khadimu ra'in, dia adalah pemimpin fi mali sayyidihi, dia memimpin, mengurusi, menjadi pengurus pada harta tuannya. Jadi kalau satu rumah ditinggal oleh majikan laki-lakinya, majikan perempuannya, anak-anaknya semua sudah bubar, tinggal di rumah seorang pembantu sendiri, ini dia seorang pemimpin. Pembantu ini dihargai dalam Islam, disebut oleh Allah sebagai seorang pemimpin yang dia menjaga harta milik tuannya.
sampai tuannya kembali dari kantor, dia harus jaga jangan sampai keluar harta milik tuannya diambil oleh orang. Dijaganya rumahnya dengan baik. Itulah yang diajarkan oleh Islam pada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anjil muslimina anjil ikhwanana fi Falastin. Allahumma anjil muslimina fi Falastin. Allahumma anjil muslimina wa fi Falastin wa fi sairi biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.